Lakin ma huwal hukmu liman ya'malu fi hazihil amakin. Tetapi apa hukumnya bagi orang yang bekerja di tempat-tempat ini? Pembicara itu membuka dengan pertanyaan ini inti, yakni apa hukum bagi seseorang yang bekerja di toko yang menjual barang-barang terlarang. Huwa ya'malu fi matjarin li bai'in hadhil mawaddil ghizaiyah. Ia bekerja di sebuah toko yang menjual bahan-bahan makanan ini. Nah, kalimat tersebut itu menjelaskan konteks bahwa orang yang dimaksud adalah pegawai di toko bahan makanan atau supermarket. Natakallamul an Almaniyah. Karena kita itu sedang berbicara tentang Jerman. Au hatta rubbama dualun Aurubiyah muhtalifah wa bima tahtalful asma. Atau mungkin ya, atau bahkan mungkin negara-negara Eropa lain yang berbeda-beda namanya. Memperjelas bahwa diskusi ini berlatar komunitas muslim yang tinggal di Eropa, khususnya di Jerman. Nah, di mana supermarket di sana itu menjual berbagai produk termasuk yang haram. Hazihil matajirul marketul kabir fihi kullu anwa'il luhum. Toko-toko ini atau supermarket besar, di dalamnya itu terdapat semua jenis daging, wa kullu anwa'il ajban wassumun, semua jenis keju dan lemak, mentega atau margarin, wa kullu anwa'il masyrubat wal humur wal asair, semua jenis minuman baik itu khamar maupun jus. Pembicara itu menggambarkan isi supermarket di Eropa yang dimana di sana itu mencampur produk halal dan haram dalam satu tempat. Ma hukmu man ya'malu fi hadhil amakin? Halil amalu fiha haram? Apa hukum orang yang bekerja di tempat-tempat tersebut? Apakah bekerja di sana haram? Pembicara menegaskan ulang pertanyaan utama, yang dimana hal tersebut itu mengundang diskusi hukum. Man yaqulu bi anna hadzal amalun haram? Barang siapa yang mengatakan bahwa pekerjaan ini haram, wa anna hadzal kasbu mamhuk, dan penghasilan ini tidak berkah, fa'alai an ya'ti bidalil, maka ia wajib membawa dalil, tidak boleh sembarangan. Nah, prinsip penting yang harus kita ketahui dalam usul fikih bahwa tidak boleh sembarangan orang itu mengharamkan sesuatu tanpa bukti dari Al-Quran ataupun hadis. Annahu la yanfa'u an nu'ammima fi ahkamina min ghairi dalil. Karena tidak boleh kita menggeneralisasi hukum-hukum kita tanpa dalil. Nah, peringatan keras nih terhadap fatwa sembarangan, yakni menggeneralisasi keharaman tanpa dasar ilmu adalah bentuk kezaliman dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala harrama aklal khinzir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharamkan makan babi. Wa harrama bai'al khinzir, mengharamkan juga jual beli babi. Wa harrama syurbal khamar, mengharamkan minum khamar. Wa harrama bai'ul khamar, juga mengharamkan menjual khamar. Nah, pembicara itu mengakui bahwa keharaman yang sudah jelas dalam Islam ini adalah fakta yang tidak dapat diperdebatkan. Inna hadzal 'amil allazi ya'malu fi supermarket, tetapi pekerja ini yang bekerja di supermarket, muhimmatuhu an yajlisa 'alal kasyir. Tugasnya itu adalah duduk di kasir. Wa yahsibul bada'ata allati ishtaraha zabunun muayyan. Dan menghitung barang belanjaan yang dibeli oleh pelanggan tertentu. Nah, pembicara memperinci peran si pekerja. Ia bukan penjual aktif alkohol, melainkan kasir yang memproses transaksi. Ini penting untuk membedakan kadar keterlibatannya. Huwa yabzulu waqtan muayyanan. Ia mencurahkan waktu tertentu. Masalan yashtaghilu 4 sa'atin. Misalnya bekerja 4 jam dan ya'khudhu 40 euro. Dan ia mendapatkan 40 euro. Pembicara menggambarkan bahwa upah yang diterima adalah imbalan atas waktu dan tenaga kasir ini gitu.
bukan keuntungan dari penjualan barang haram secara langsung. Huwa lam yahtar wa hadza muhimmun jiddan, huwa lam yahtar bil bai'i fil mahal. Ia tidak memilih, dan ia sangat penting untuk kita tegaskan bahwa ia tidak memilih untuk menjual barang haram di toko itu. Pekerja itu tidak punya kuasa atas apa yang dijual di toko. Ia tidak memilih produk, tidak memilih toko, dan juga tidak bertanggung jawab atas kebijakan penjualan ini. Nah, hal ini menunjukkan menjadi argumen bahwa ia tidak bisa disamakan dengan penjual khamar yang disengaja. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa yang pertama, pengharaman itu wajib atau harus berdasarkan dalil, bukan hanya sekadar asumsi sebagai asumsi saja. Yang kedua, Allah itu memang benar sudah mengharamkan menjual khamar dan babi. Namun, posisi kasir dalam hal ini itu berbeda dari posisi penjual aktif. Sehingga pekerja itu tidak bisa memilih apa yang dijual di toko tersebut. Ia dibayar atas waktu kerjanya, bukan atas penjualan barang haram.